wudhu adalah saat kita habis ngambil wudhu. Kemudian sholat tahiyatul masjid adalah sholat saat kita pertama kali masuk masjid. Nah 5 sholat ini bisa dilakukan 24 jam. Apa hukumnya sholat berjamaah tapi di luar shaf? Dia tidak termasuk sholat berjamaah ya kalau dia nggak dapat shaf. Bahkan tidak termasuk sholat berjamaah kalau sendiri di belakang shaf. La sholat al-fardi fi ma waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jadi ini adalah ada orang sholat, ada orang berjamaah, perempuan sendiri di belakang, kita terlambat sholat sendiri bersama imam, tidak termasuk sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah kita dianjurkan punya shaf. Zah, di tempatku sudah telat azan, apa boleh kita sholat sunnah duluan? Enggak apa-apa, selagi masuk waktu azan. Mungkin qarimnya lagi kuliah, muazinnya lagi kuliah, jadi dia telat azannya. Yang penting kita melakukan sholat udah masuk waktu sholatnya. Sholat awabin tidak rutin, enggak apa-apa. Apakah surah Al-Muluk dibaca kalau mau tidur? Boleh mau tidur, boleh habis maghrib, tapi afdolnya mau tidur. Manfaatnya adalah dijauhkan dari siksa kubur. Mana yang didulukan, sholat taubat atau awabin? Kalau habis sholat qobliyah maghrib, awabin aja lah, karena awabin itu dari maghrib menjelang isya aja waktunya. Sementara sholat taubat bisa habis isya, ya. Oke, kenapa ada mulut nutup kalau hawa mulut buka? Allahu a'lam bishawab. Ustazah, puasa qodho besoknya ada undangan makan, dibatalkan atau tidak? Tidak boleh. Puasa qodho tidak boleh dibatalkan sampai maghrib. Dia sama kayak puasa Ramadan kecuali kalau dalam keadaan sakit ya teman-teman ya. Ustazah, apa bisa sholat sunnah dan niat sholat wudhu dengan tahiyatul masjid? Apa bisa sholat sunnah 2 niat? Oh nggak bisa Pak. Jadi sholat tuh 2 niat nggak bisa Pak. Sekali sholat 2 niat nggak bisa. Jadi yang Bapak lakukan adalah sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah itu Bapak salam kanan salam kiri, Bapak ngambil lagi niat. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan pokoknya sholat sunnah 2 rakaat dalam masjid udah dianggap tahiyatul masjid. Logika mereka adalah sholat kan tetap sholat juga namanya karena dia memuliakan masjid ya, tapi nggak bisa agama dilogikakan seperti itu. Ustazah, kalau wudhu apa harus cebok? Tidak ya, cebok bukan rukun wudhu ya teman-teman ya. Cebok itu bukan rukun wudhu, cebok itu hanya sunnah wudhu saja. Oke, sama-sama Mbak Riudi ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada sebab nggak cebok nggak apa-apa, cuman sayang aja. Rukun wudhu itu kan cuman niat, kemudian basuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, tertib. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja guys ya. Oke, selebihnya tidak wajib. Ustazah, apakah boleh sholat saat azan? Jangan. Jawab azan dulu, baru teman-teman sholat. Karena menjawab azan wajib. Dan paling rendah hukumnya adalah sunnah muakkad. Itu hukum paling rendah ya teman-teman ya. Oke ya. Iya gitu ya. Muka, tangan, kepala, kaki itu aja yang wajib. Yang lainnya enggak. Batasan qobliyah subuh selagi masih ada waktu subuh. Pokoknya selagi masih ada waktu subuh kita masih bisa sholat qobliyah subuh. Kalau mengajak ibu yang sudah tua agar mau sholat, ajak baik-baik, jangan menyakiti. Kalau nggak mau jangan diperdebatkan dan doakan. Selebihnya nggak usah pikirkan. Apalagi kalau ibunya sudah pikun, nggak usah dipikir, nggak usah dipaksa. Karena orang pikun nggak wajib sholat ya. Ustazah, bolehkah mandi wajib dengan 2 niat? Kenapa? 1 niat aja, ya kan? 1 niat aja, nggak ada masalah ya.
Oke, Ustazah, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Gimana caranya? Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat, 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar tahiyat akhir. 1 rakaat. Oke, kalau imamnya nggak kunut, boleh nggak makmum kunut sendiri? Mantap pula si kawan ini ya. Imam tak kunut, dia kunutlah sendiri. Hal ini terjawab dengan tingkah dari Imam Syafi'i. Jadi yang menyuruh kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Lalu suatu ketika Imam Syafi'i itu sholat di masjidnya Imam Hanafi. Imam Hanafi nggak pakai kunut dan Imam Syafi'i menghargainya. Lalu ketika Imam Syafi'i nggak pakai kunut sebagai imam, sahabatnya nggak pakai kunut, nggak, wah karena engkau Imam Syafi'i aku tetap kunut walaupun kau tak kunut, enggak. Sahabatnya nggak kunut, mengikut Imam Syafi'i. Padahal yang nyuruh kunut Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak kunut, sahabat ngikut. Setelah itu kepo sahabat, Syafi'i, kenapa engkau tak pakai kunut? Bukankah kau adalah menyuruh kami kunut? Kita nih siap Mbak Ilalang, Mbak Ngati, ya kita ini sedang sholat di lingkungannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut, saya hargai pendapatnya. Jadi sahabatnya tidak pakai kunut sebagai imam ya. Ustazah, sujud sahwi itu berapa kali bacaan ya? Berapa kali bacaan? 2 kali baca, 2 kali sujud. Siap Mbak Virgo. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Sebelum salam, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Diam, gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke? Itu ya doa kunut ya teman-teman ya. Ustazah, sekitar saya sedang ada pembangunan masjid. Terbang sebentar. Sekitar saya sedang ada pembangunan masjid musola. Kalau nyumbang uang acah, apakah dapat pahala? Dapat, kan nanti dibelikannya benda. Kan nanti dia belikan benda untuk bisa membangun masjid, nanti dapat pahala jariah ya. Kalau kita lagi sholat tapi keluar air mata, nangis dalam sholat, batuk, pilek, flu, kok jadi sariawan bibir pecah-pecah salah. Batuk, pilek, flu, nangis, sendawa, berdehem, bersin, itu tidak membatalkan sholat. Nggak masalah ya. Jam 9 ya Ibu Saputra. Nah gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau minum madu, terbaca pula. Madu jam 9 ya, digabung sama obat dokter jarakkan 1 jam ya. Apakah kita boleh mengikuti berbeda-beda mazhab? Berbeda-beda mazhab boleh kalau beda kasus. Misalnya dalam wudhu Imam Syafi'i, wanita haid masuk masjid Imam Hambali, ya cara takbir Imam Syafi'i boleh, nggak ada problem ya. Cuman satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Loh kenapa boleh beda kasus beda mazhab? Karena kita bukan negara mazhab. Tidak ada perintah dari pemimpin kita untuk mengikut satu mazhab. Jadi dikembalikan kepada kita. Oke. Ustazah, iya. Yang kadang yang masjid satu sudah selesai azan, giliran saya sudah sholat dengar azan lagi, abaikan. Yang penting udah jawab 1 kali azan ya. Ustazah, kalau beli Al-Quran nanti ada Al-Quran ya, jam 9 bisa beli ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita puasa baiknya gimana? Saya biasa buka langsung makan sampai kenyang baru sholat. Nggak masalah sih, cuman sunnah puasa itu adalah berbuka dengan yang manis-manis sambil lihat aku ya. Nggak kayak gitu, pokoknya berbuka dengan yang manis-manis, air putih dulu, namanya buka aja dulu baru sholat baru makan. Tapi kalau teman-teman makan dulu nggak ada masalah, karena dalam fikih Said Sabiq dijelaskan juga bahwa Rasulullah itu pernah makan mengenyangkan perutnya baru kemudian beliau sholat ya. Kita madhab Syafi'i harus kunut, tidak harus kita bermadhab Syafi'i, terserah kepada teman-teman semuanya ya. Iya, oke. Ustazah, bagaimana cara sholat suruk bagi perempuan yang sholat subuh di rumah?
Sholat aja, cuman kalau mau dapat pahala haji umroh harus di masjid ya. Siap Mbak Triliuner, harus di masjid ya. Wanita nggak apa-apa di masjid kok. Ya, ada dalil yang mengatakan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, lakukan izinkan aja. Ya tidak haruslah tiap hari, sekali seminggu lah teman-teman itikaf di masjid. Misalnya tiap hari Minggu sholat subuh di masjid ya, lalu kemudian itikaf sampai syuruk, lalu sholat syuruk di masjid ya kan. Dapat pahala haji umroh tuh guys ya kan. Setelah itu makan lontong, car free day, pulang-pulang langsung diamuk sama suami. Ya sampai syuruk lah ya kan. Habis itu langsung pulang, jangan mampir ke kedai lontong cerita pula dulu pakai mukena sampai jam 8 pagi, janganlah ya kan, sekali seminggu aja lah dulu ya kan, sholat subuh 2 rakaat di masjid ya kan, iktikaf ya, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri ya, sholat sunnah nggak bisa kalau habis subuh, apa namanya, ingat kekurangan diri kayak gitu ya. Maka teman-teman boleh, setelah itu teman-teman boleh sholat syuruk 2 rakaat, oke gitu ya. Ustazah, iya, apakah terlalu serakah jika kita berdoa terlalu banyak meminta? Nggak gitu ceritanya guys. Semakin banyak doa kita, semakin tinggi tingkat baik sangka kita kepada Allah. Gitu cara berpikirnya. Bukan banyak minta terus serakah. Besti, coba gantilah. Semakin kita banyak berdoa, semakin mantap tauhid kita, berarti semakin berbaik sangka kepada Allah, berarti semakin kita yakin Allah itu Maha Pengasih. Kayak gitu ceritanya. Kan Allah pernah berjanji, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kan, "Ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi." Ya kan? Ada lagi dalil, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Saya berada dalam prasangka hamba saya. Ada dalil, "Ud'uni astajib lakum." Doa kepadaku akan aku jawab. Jadi ketika kita banyak berdoa, walaupun kita masih maksiat, masih salah, bukan kita serakah ya, tapi karena kita berbaik sangka kepada Allah. Kayak gitu logikanya ya. Oke, ya siap Mbak Ani, Mbak Alhamdulillah, Mbak Neda. Ustazah, bagaimana cara puasa Daud terus tiba-tiba kita haid? Ya berhenti. Nanti setelah haid teman-teman puasa Daud lagi. Ustazah, waktu sholat hajat boleh kapan aja, siang boleh, malam boleh, oke? Ustazah, boleh nggak kita berdoa lama di sujud terakhir? Boleh, tapi jangan ketiduran aja, ya. Doa sujud terakhir yang paling mantap, ya. Nah, sujud terakhir yang paling mantap, ya kan? Apa dia? Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu baca 11 kali tuh. Bagi teman-teman nih dari profil picture-nya kayaknya punya banyak masalah dalam hidupnya nih kan. Nah, bacalah itu. Ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar dari segala macam masalah. Nah, ini dibaca nih, aku doakan, aku sematkan. Ustazah, lubang hidungnya kok kecil satu? Mana ada, sekece ini aku satu lah lubang hidungku kecil katanya. Lau aja sih kawan ini. Hidup guys, lubang hidungku aman ya. Jerawat yang tak aman. Iya. Ustazah, batas sahur karena kesiangan. Batas sahur itu adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Yang penting kalau udah adzan nggak boleh lagi sahur ya teman-teman ya. Oke. Iya katanya lubang hidungku kecil satu. Lawak lucu ya. Oke, siap Mbak Rupiah, Mbak Juwita. Oke. Ustazah, siap Mbak Ti. Ustazah, batal wudhu saat mau tidur apa harus diulang? Tidak harus, sunnah teman-teman ya. Sunnah, tidak harus ya teman-teman ya. Oke, iya Mbak Putri. Zah, apa zikir dan sholawat yang manjur buat jualan? Banyak bersolawat apapun boleh sambil berdoa. Apa doanya? Mbak Rahma, ya doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah, ya kan? Nah, jadi ya Allah dengan menyebut namamu
Siap Mbak Mila. Apa namanya, aku tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Engkau. Ya, semoga jualan teman-teman laris. Inti dari jualan itu adalah apapun yang didapat syukuri. Setelah kita syukuri, insya Allah dia akan naik terus rezekinya ya. Amanah, jujur, berikan pelayanan terbaik. Insya Allah berkah ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, doa bercermin. Allahumma, Allah, kok komite apa-apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi ya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mempercantik rupaku, percantiklah pula akhlakku. Itu guys. Itu tuh. Kalau bercermin tuh, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan rupaku, cantikkanlah pula akhlakku. Mantap, ya kan? Nah gitu guys. Jangan kayak temanku banyak protes. Nggak ada tuh doamu itu Nel. Kenapa nggak ada? Masalahnya mukaku tak cantik. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki rupaku, perbaikilah pula akhlakku. Kalau mukaku tak cantik, berarti akhlakku nanti jadi jelek. Lucu pula si kawan itu ya. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah Allah itu ciptakan kita fi ahsani takwim. Sempurna-sempurna bentuk. Nah, seperti cantik ini. Ya teman-teman kan cantik semua nih. Ku tengok profilnya cantik-cantik semua. Miring-miring, ini kan cantik-cantik semua. Nggak ada yang lubang hidungnya ke atas, nggak ada yang alisnya panjang, nggak ada yang giginya panjang, cantik-cantik semua kan. Nah itu doa ya, kalau kita mau bercermin, ya kan. Nah itu Ustazah, iya bagaimana sejak membaca doa sujud terakhir, alhamdulillah satu persatu masalah selesai. Masya Allah Mbak Rina. Itu baca guys, ikuti jejak Mbak Rina itu. Ya Allahumma apa tadi? Dia doa apa tadi guys? Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke. Iya gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Ustazah. Zak kalau menyiram air bekas cucian beras sebelum buka toko, syirik nggak ada tuh ya teman-teman yang syirik ya nggak ada ya. Kalau sebelum nggak ada itu nggak ada ya. Ustazah, bagaimana cara berdoa barang selalu hilang karena tuyul? Aku pikir tuyul nggak ada, tapi kalau teman-teman mau terlindung dari jin, dari setan, dari pencuri, jadi orang yang tidak jujur, dari orang hasad, dari orang dengki, dari orang penipu, ya kan? Kemudian si Mbak Entin ya. Nah, kemudian terlindung dari binatang buas, kemudian terlindung dari binatang buas, kemudian terlindung dari apa namanya tuh guys, jin, setan, hasad, dengki, iri hati, orang-orang jahat. Pokoknya teman-teman ingin terlindung nih dari kejahatan makhluk termasuk binatang buas, jin, setan, pokoknya gitulah guys ya. Nah, tuyul-tuyulan itu teman-teman baca ini nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca setiap habis sholat 3 kali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, semua makhluk. Masya Allah. Ini dibaca, aku baca ini dari kecil guys. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Nah, yang baru mampir teman-teman klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, iya. Kalau foto keluarga, jadi begini. Kalau lukisan, berapa kali baca Allahumma rzuqni makhraja, usahakan 11 kali ya. Siap Mbak Bunda Liza. Jadi kalau dia lukisan manusia, lukisan hewan, itu doanya guys ya. Lukisan hewan, itu banyak yang mengharamkan lukisan, hanya sedikit yang menghalalkan guys. Tetapi kalau foto, karena dia bukan hasil imajinasi, dia cuma hasil teknologi, dia bukan dari hasil imajinasi, banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Jadi foto keluarga nggak masalah sih. Cuman teman-teman usahakan nutup aurat aja ya. Oke, gitu ya.
Siap gitu ya. Ini doa terlindung dari tuyul dan bayul, buaya darat, jin, setan, nafsu jahat, jin jahat, sihir, guna-guna, santet, ilmu hitam, orang hasad, orang dendam, orang dengki. Ini dia doanya ya, silahkan dibaca. Dihafal lah ya kan, dihafal kejap aja kok ngafalnya itu. Siap Mbak Yeyen ya. Sedang haid boleh nggak ke majelis? Ya jadi begini, wanita haid masuk masjid ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana. Oke, ya. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tetapi boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Pilih yang mana terserah. Halo Mbak Azrina. Siap Mbak Mafaistol. Zah, tetanggaku mandi. Ada tetangga mandi nih guys. Tengah malam pakai pandan. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, jangan-jangan airnya aja, mungkin airnya bau dia pakai pandan. Ya, tapi kalau seandainya dia mandi tengah malam pakai pandan gitu ya, bisa jadi kalau dia ada kepercayaan ya syirik. Ya bisa jadi ada wangilah kayak gitu ya. Zah, kalau pajangan kayak burung kalau dia berbentuk dan kayak dibuat dengan tangan nggak boleh Mbak, ya kayak patung itu haram ya, takutnya termasuk ritual ya. Yang penting kalau kita belum tahu pasti itu apa, kita berbaik sangka aja dulu. Seandainya tahu pasti dia ternyata syirik dengan pandannya, ya udah kita ini aja nasehatin aja ya. Oke Zah, kalau baca Al-Quran tidak sengaja ada huruf yang salah, awas lu salah. Nggak apa-apa ya, ada dalil yang mengatakan begini, al-mahirum bil Quran ma'asafrotin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran dan dia terbata-bata membacanya, ya salah-salah lah dia membacanya kayak Mbak tadi kan. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Bayangkan guys, susah baca dapat pahala ya. Tapi kayaknya teman-teman di sini rata-rata baca Quran salah-salah nih. Mbak nggak sendiri Mbak. Tenang aja Mbak. Ini dari profil picture-nya lagi ku tengok nih. Masih salah-salah nih. Tapi tetap nih baca Quran tiap hari nih. Walaupun tergantung ya. Oke Ustazah, bolehkah ngambil air wudhu dalam kamar mandi tapi ada WC? Nggak apa-apa guys. Ustazah, kalau tahajud tiba-tiba terdengar azan nih berhenti. Udah habis waktu tahajudnya ya. Oke, Ustazah, bolehkah perempuan sholat 5 waktu berjemaah ke masjid? Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Tidak diwajibkan, tidak dilarang ya. Ustazah, mau menstruasi lebih dari 15 hari dan akhirnya hasil kuret. Apa masih boleh sholat? Teman-teman, haid lebih dari 15 hari itu istihadah ya. Hari ke-15 silahkan mandi haid, setelah itu silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan tawaf. Walaupun udah dikoret, kalau haid sudah lebih dari 15 hari boleh wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf ya. Kuret itu biasanya terjadi karena sakit endometriosis ya, penebalan dinding rahim. Kita jangan fokus dengan sakit endometriosisnya, yang penting teman-teman hitung aja. Hitung aja, kalau dia udah lebih dari 15 hari sholat silahkan seperti biasa ya. Nanti kalau lagi sholat dia keluar darahnya nggak ada masalah ya. Yang penting wudhunya nggak boleh terlalu lama dari sholatnya ya, cepat aja. Oke? Ustazah, apakah saat azan boleh membaca istighfar? Boleh, nggak apa-apa. Ya, Ustazah, mau tanya, boleh nggak? Oke, sedekah subuh beli buat makan yasinan orang tua. Nggak apa-apa, yang penting sedekah subuh tuh untuk orang, guys. Sedekah subuh tuh untuk orang, nggak ada masalah ya. Ustazah,
Oke, apakah boleh baca Al-Quran pakai Latin? Berpahala enggak? Gini guys, sebenarnya berpahala kalau dia dalam langkah belajar. Jadi baca Quran sampai pandai itu hukumnya wajib guys. Jadi teman-teman yang nggak pandai baca Quran wajib belajar sampai pandai. Nanti kalau udah pandai bacanya jadi sunnah. Saya ulang ya, yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai pandai. Kalau udah pandai baca Quran, maka nanti membacanya hukumnya sunnah saja. So, teman-teman yang belum pandai, jangan baca Latin terus. Caranya gini, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Iya kan? Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Lakukan 40 hari. Jadi Quran Latin yang aku juga spill di kanal aku, itu bukan untuk teman-teman baca Latin. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, nanti lama-lama teman-teman pandai itu ya. Ustazah, kalau lagi sholat tahiyatul masjid terus azan, apa sholatnya dilanjutkan? Jangan, tidak ada sholat saat azan, ya berhenti aja ya. Siap Mbak Tanti, Mbak PKDPU, ya. Ustazah, kalau wudhu pakai handuk aja boleh nggak Ustazah? Wudhu pakai handuk boleh nggak Ustazah? Wudhu itu pakai air. Ya. Wudhu itu kalau cuman pakai handuk dalam kondisi dia pakai handuk di badan nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi pastikan pakai air ya. Nah kemudian karena wudhu itu tidak ada syaratnya harus nutup aurat ya. Jadi pakailah handuk seperti biasa, wudhunya sah kok. Itu cuman adab bukan syariat ya. Siap Mbak Najwa lah bercanda. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak masalah. Oke, sehat ya guys teman-teman nih. Semangat kali bertanya cuak tuh kan. Semoga sehat-sehat ya guys. Kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya. Udahlah belajar ya kan, capek dari tadi pagi teman-teman nyuci malam ya, ngantar anak sekolah, masak. Malam-malam nanya sama ustazah malah dicandain. Nah, gitu ya. Sehat ya kawan-kawan ya. Aku serius mau masuk nih, aku nunggu live ustazah dari zaman jam 8 gak muncul-muncul. Pas nanya jarang terbaca. Pas terbaca dicandainnya pula aku. Ustazah, iya. Ustazah, saya pernah melihat orang meninggal dimandiin tapi dalam airnya ada daun kelor. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Eh Daun lain juga boleh, daun pandan yang wangi-wangi juga boleh ya. Ustazah, kalau zikir apa harus dimulai dari Al-Fatihah? Enggak ada harus, sunnah guys, tidak wajib guys. Yang wajib itu sholat, tuh harus tuh, zakat, tuh harus tuh. Ustazah, apakah kalau saya mau witir harus tahajud dulu? Enggak, sunnah saja. Apakah saya kalau tahajud harus witir? Enggak, sunnah saja. Yang harus itu yang wajib ya guys. Kalau sunnah tidak ada harus ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau kita lupa banyak kunut, apakah harus sujud sahwi? Kalau teman-teman penganut madhab Imam Syafi'i, biasanya sujud sahwi. Ya, karena menurut Imam Syafi'i itu sujud sahwi itu adalah kunut itu adalah sunnah abad. Tapi kalau teman-teman penganut madhab Hanafi tidak harus sujud sahwi ya. Siap ya, Ustazah, doa setelah witir bebas ya. Ustazah, kalau mau sedekah subuh tapi ingatnya siang. Berarti belum konsisten. Namanya sedekah siang. Gak apa-apa sedekah aja. Atau tahan dulu aja Mbak. Karena kita mau membiasakan diri untuk sedekah subuh. Ganti ke besok subuh aja. Ya dibiasakan. Itu lupa karena belum biasa aja kok. Gak apa-apa tuh biasa. Ya itu lupa karena belum biasa aja. Ya. Oke. Ustazah kunut gak? Aku tim... Oke, ntar ya nanti aku rekomendasi mazhab lagi pula. Nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah mau sholat subuh pakai daster yang dipakai tidur nggak apa-apa. Kan nggak kena najis kan? Kalau nggak kena najis nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah apa doa supaya yang hutang sama kita supaya dia bayar? Ini yang aku belum hafal ya. Nanti aku hafal ya teman-teman. Tapi doa supaya kita membayar hutang ada ya. Teman-teman yang nyuruh aku ngafal kemarin kan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu. Oke. Sholat sambil nangis enggak apa-apa.
nangis, batuk, berdehem, sendawa, berdahak, bersin, flu tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, ya ini doa ya guys, ini doa supaya terlepas daripada hutang. Oh Ustazah, doa berpergian Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah ya. Doa cepat kaya. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa katsirhu. Wih, panjang kali doa cepat kaya Ustazah. Ya tapi kan mau cepet kaya, hafal lah ya kan. Allah, ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan, kalau di bumi angkatkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram sucikan, kalau sedikit banyakkan. Ya. Kayak mau, ya kan? Hafal ya. Nanti aku buat di VT langsung komentarnya gini guys. Panjang kali za, panjang kali za, panjang kali za. Tapi mau kaya. Terus tambah dengan usaha, ya kan? Banyakkan usahanya, sedikitkan pengeluarannya. Sisanya dizakatkan, sedekahkan, dan investasikan. Banyakkan penghasilannya, sedikitkan pengeluarannya, keinginan jangan banyak-banyak gaya. Ini lebihnya dikumpul, investasikan, sebagian zakatkan. Mantap ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau cara miskin ada, cara miskin banyakkan penghasilan, langsung banyakkan gaya. Banyakkan penghasilan, banyakkan lagi gaya. Wah, itu tutorial miskin dengan instan ya. Oke, semoga sehat ya guys. Ustazah, kalau belum hafal sholat duha, surat ad-duha, dalam sholat duha, enggak apa-apa ya. Teman-teman, oke, enggak apa-apa. Boleh surat lain, enggak ada masalah ya. Ustazah, sama-sama ya. Siap, itu doa setelah sholat duha. Tapi artinya ya itu mantep banget ya. Beda tahajud dengan hajat. Kalau tahajud cuman malam, kalau hajat siang dan malam ya. Kalau batuk tidak membatalkan sholat. Batuk tidak batal ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh dipakai untuk sedekah Jumat, gak ada masalah. Sedekah subuh dipakai untuk sedekah Jumat, gak ada masalah ya. Ustazah, bacaan syafaat Nabi, syafaat atau bacaan syafaat gimana? Ustazah, miskin ada tutornya ya. Oke, sebentar ya guys, miskin ada tutornya. Ntar aku coba lihat dari sini ya. Ustazah, bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang sholat? Jangan ya. Di waktu yang dilarang sholat, jangan melakukan tahiyatul masjid ya, teman-teman ya. Nah, jadi nggak boleh. Ustazah batuk sholat, terus bibirnya tak bergerak, cuman dalam hati. Sholat itu buka mata, buka bibir. Sholat itu kalau tutup mata, tutup bibir makruh. Jadi sholat itu sangat dianjurkan buka mata, buka bibir. Siap Mbak Patim ya? Tutup mata, tutup bibir, makruh dia. Ya, makruh. Termasuk menahan nguap dalam sholat itu makruh. Ya, menahan nguap dalam sholat itu makruh. Ya, menguap dalam sholat itu makruh. Jadi nguap tuh ditahan. Tapi kalau dibuang sah juga sih sholatnya, cuman dia makruh. Ustazah, batas subuh jam berapa? Batasnya jam itu tergantung daerah kita. Cuman ciri-cirinya kalau teman-teman keluar rumah itu ada cahaya merah di atas langit, itu udah habis waktu subuh. Ya, sedekah dan infak digabung dalam satu kaleng, mantap ya. Ustazah, apakah kita harus tahu mazhab yang kita ikuti? Tidak. Jadi golongan manusia itu ada beberapa. Pertama mujtahid, itulah dia mujtahid. Mujtahid itu semacam Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Di bawahnya ada namanya muttabi ya, muttabi yaitu orang yang ikut tapi dia tahu siapa yang dia ikuti. Contoh ustadz gitu ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman itu namanya muqallid ya. Boleh teman-teman tidak tahu nggak apa-apa, yang penting tidak keluar dari koridor 4 madhab itu. Ustazah,
Sholat sunnah, apakah bagian bawah dalam dagu termasuk aurat? Aurat itu batang leher ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh kalau diberikan makanan lalu kita makan nggak apa-apa, kan sedekah. Yang penting sebagian dikasih orang, ya kan? Ustazah, kalau lagi hamil, hamil kita orang tua harus bawa gunting, itu syirik ya teman-teman ya, syirik itu nggak ada ya. Kemudian kalau lagi ikut dengerin ceramah di masjid, apa boleh zikiran? Teman-teman dengerin aku. Mendengarkan ceramah ustadz itu adalah wajib. Zikir hukumnya sunnah. Jadi jangan zikir kalau ustadznya ceramah. Jangan baca Quran kalau ustadznya ceramah. Karena baca Quran itu sunnah. Zikir itu sunnah. Sementara dengarkan ustadz itu wajib. Saya nggak ngerti ceramah Pak Ustadznya. Dengar aja lah. Nanti jangan-jangan kita dapat hidayah dari kata-katanya yang mana gitu ya. Mau gimana pun ustadznya teman-teman dengerin aja ya. Jadi kita nanti akan dapat manfaat ya dari apa yang dia sampaikan ya. Kadang-kadang ada juga tuh dia katanya percuma kami dengar kami nggak ngerti, nggak boleh. Kadang-kadang kan kita nggak dapat dari kata-katanya, lihat akhlaknya kita menjadi lebih baik ya. Oke, oke. Siap ya. Ustazah, eh mandi garam rukyah buat apa? Kalau untuk buka aura nggak bisa ya, teman-teman ya. Siap ya. Ustazah, doa agar bila ikhlas kehilangan. Yang biasa, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Sebenarnya diubah mindsetnya. Kalau kita kehilangan dan Ustazah, katanya kening harus nempel sejadah. Kalau ditutupin bukan kening, Mbak. Antara alis dengan alis. Ini yang harus nempel, bukan ini. Ini ya, antara alis dengan alis. Kan nggak sampai anak kerudung Mbak ke sini kan? Aman ya. Gimana cara wudhu pakai spray? Cara wudhu pakai spray itu adalah dengan cara teman-teman sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala gitu ya. Lalu kemudian teman-teman semprot senampaknya aja. Kemudian tangan kalau teman-teman di luar ruangan yang sangat nampak, jangan dibuka, cukup semprot aja lengannya secukupnya. Kemudian kepala, kemudian kaki gitu ya teman-teman ya, gitu aja. Ustazah nggak tahu kunut, nggak baca apa-apa, nggak ada masalah ya. Yang penting adalah kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tidak disunnahkan menurut Imam Hanafi ya. Siap Mbak Mama Haji. Jadi kalau nggak kunut nggak apa-apa karena kunut itu bukan rukun sholat ya. Ustazah kalau dapat dari hasil maklar mobil, Ustazah, dapat dari hasil maklar mobil harus dikeluarkan nggak zakatnya? Apa itu maklar mobil? Intinya gini guys, kalau teman-teman punya penghasilan minimal 7 juta dalam 1 bulan, keluarkan zakatnya. Habis jualan mobil, berapa penghasilannya? Dikumpulkan jualan satu mobil baru 5 juta. Ternyata teman-teman dapat gaji 4 juta, total 9 juta. Ya udah teman-teman sedekahkan yang 5 juta itu gitu ya. Yang di atas 7 juta itu. Ya, kayak gitu ya. Misalnya nih saya habis jual beli mobil gitu ya. Saya dia kasih upah, dikasih komisi 5 juta. Ya udah berarti belum wajib zakat. Ada nggak dari penghasilan yang lain? Kalau dari penghasilan yang lain misalnya dapat lagi 5 juta, berarti kan 10 juta. Pokoknya di atas 7 juta keluarkan zakatnya 2,5% ya. Oke. Ya siap Ustazah, gimana cara kita ikhlas menerima kenyataan hidup dalam hal apa? Sesudah fil alamin baru sujud sawidah. Tadi saya bilang sesudah fil alamina. Ya gini. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan salam kiri sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Gitu ya, teman-teman ya. Bentar ya. Oke, saya setahun sakit tapi sholatnya duduk
sujudnya nggak sampai keningnya, nggak apa-apa. Kalau sholat dalam keadaan duduk nggak masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk nggak ada masalah. Sholat duduk memang ini nggak nempel ke sejadah, gimana ceritanya? Ya, sujudnya rukuknya begini, sujudnya begini. Oke. Mbak anak tunggal. Halo Mbak Murniati, kalau dari penghasilan kebanyakan buat bayar angsuran, ya kalau angsurannya adalah angsuran untuk kebutuhan tersier seperti angsuran mobil, seperti angsuran rumah, ya dalam kondisi seperti itu tetap kena zakat. Kenapa tetap kena zakat Mbak? Karena kita angsuran bukan untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan mewah. So kita termasuk bukan orang fakir, bukan orang miskin. Kalau bukan orang fakir, bukan orang miskin, maka dia mesti terkena wajib zakat. Misalnya nih gajinya 20 juta, kredit rumah 5 juta, kredit mobil 5 juta, hutang ya kan, sisa 10 juta, Tupperware 5 juta, sisa cuma 5 juta. Maka 5 juta ini zakatnya bukan dari 5 juta, zakatnya dari 20 juta. Oke. Gitu ya, Ustazah, anak saya yatim, bolehkah sedekah subuh saya kasihkan ke anak saya? Tidak pun anak yatim, sedekah subuh dikasihkan ke anak itu tidak ada masalah. Tidak pun anak yatim dikasihkan ke anak nggak ada masalah. Siap ya? Oke. Oke, Ustazah, kalau sholat biar khusyuk, boleh pejam mata nggak? Sholat itu memejam mata dalam sholat itu makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir, dia makruh teman-teman ya. Jadi bagusnya sholat itu buka mata, buka bibir. Jadi ada beberapa hal yang makruh dalam sholat ya. Aku jelasin ya. Yang pertama, makruh hukumnya tutup mata dan tutup bibir dalam sholat. Makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang kedua adalah makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Jadi bagusnya kentut itu dibuang aja, ambil wudhu lagi. Ya, kemudian selanjutnya makruh hukumnya melihat ke atas saat sholat ya. Kemudian yang keempat makruh hukumnya kalau kita dalam kondisi mengantuk dalam sholat. Jadi bagusnya kalau ngantuk itu diselesaikan dulu ya, atau menguap dalam sholat. Jadi kalau sholat itu lebih bagus ditahan ya. Oke, itu yang makruh-makruh. Tapi kalau dilakukan sah nggak sholatnya? Sah aja, cuman makruh aja ya. Ustazah, siap Mbak anak tunggal nggak kebaca sama aku? Coba ditanya lagi sering-sering, jangan sekali ya. Ustazah, kalau suami sudah mengusir istri, tapi sama-sama apakah jatuh talak dan harus menikah ulang? Jika dia itu bercerai atau mengusir istrinya pagi, sebelum 3 bulan, kalau dia mau rujuk udah bisa. Ya, sebelum 3 bulan, kalau dia mau rujuk bisa. Jadi sekarang dia usir, sebulan lagi dia jemput, boleh. Tapi kalau dia jemput atau balikannya itu setelah 3 bulan, maka harus nikah ulang. Jadi coba Mbak cek setelah Mbak diusir berapa lama harus rujuknya. Ya, berapa lama harus rujuknya. Kalau rujuknya itu di bawah dari 3 bulan boleh ya, tapi di atas dari 3 bulan itu harus nikah ulang. Ustazah, kalau kita menerima keuntungan kemudian kita sedekahkan karena kita tahu itu riba. Seluruh yang riba jangan disedekahkan. Kalau riba itu disedekahkan ke orang, nanti orang makan uang haram. Jadi kalau mau teman-teman sedekah atau membuang uang ribanya, buang ke lampu jalan, ke tong sampah jalan ya, ke pembangunan jalan ya, kayak gitu ya. Ustazah, apa benar kalau kita sakit dan sabar sebagai penggugur dosa kita? Ya, kalau ada orang yang sakit dan dia bersabar dalam sakitnya, maka dosa-dosanya akan berguguran ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, kalau perhiasan yang dipakai harus dizakatin nggak? Iya, kalau dia emas dalam bentuk perhiasan, baik disimpan maupun dipakai, setelah 85 gram wajib zakat,
satu kali seumur hidup. Tetapi kalau dia adalah emas batangan di atas 85 gram, wajib zakat setiap tahun selagi di atas 85 gram. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tapi selalu ada aja pikiran yang lain pas sholat, apalagi berjemaah. Sholat berjemaah, ada pikiran lain, gak ada masalah ya, karena ada imam yang menggantikan kesalahan amal kita. Dia sholat itu guys, selagi kita sholat itu selagi kita lakukan rukunnya, makanya dia sah kok. Misalnya nih, walaupun pikiran teman-teman kemana-mana, tapi teman-teman membaca Al-Fatihah, teman-teman melakukan ruku, sujud, iktidal, dia sah kok. Nah soal khusyuknya itu kan cuma soal latihan aja. Fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kalian. Khusyuk nggak khusyuk itu soal latihan aja. Mungkin awalnya sholat kita dipaksa, lama-kelamaan terbiasa, lama-lama kelamaan menikmati. Nah, kalau kita udah menikmati, berarti kita udah khusyuk dalam sholat. Oke, pelan-pelan aja guys. Yang penting sholat aja dulu, walaupun pikiran kemana-mana. Oke, Ustazah, suami saya 1 tahun gak pulang-pulang, lebih 1 tahun, ya kan? Kalau pulang, apakah kita harus ijab lagi ya? Kalau pulang apakah harus ijab kabul lagi? Tergantung perginya karena apa ya, perginya karena apa teman-teman. Kalau perginya cuma pergi doang, nggak tinggalin kalimat talak dan kita pun tidak mau talak gitu ya, maka tidak wajib ijab kabul karena kan bukan dalam kondisi cerai. Tapi kalau suaminya pergi dalam keadaan cerai, udahlah aku nggak mau lagi sama kamu, terus dia pergi, maka dalam kondisi seperti itu dia wajib ijab kabul karena udah lebih masa idahnya. Kalau cuman marah-marahan pergi tidak wajib talak ya guys. Marah-marahan atau sekedar pergi diem, tidak, itu talak namanya ya. Karena talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Yang pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang minta talak ke pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya murtad. Dan yang keempat adalah salah satunya meninggal dunia. Oke? Ustazah, gimana hukumnya suami diam-diam nikah siri tanpa tahu istri? Nah, untuk ini debatable. Untuk ini banyak sekali perdebatan yang terjadi. Tetapi nikah siri itu terbukti bahwa Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib ingin mempoligami Fatimah, Rasulullah bilang, minta izin dulu kepada Fatimah. Ketika Fatimah tidak mengizinkan, maka Rasulullah tidak menyarankan Ali untuk mempoligami Fatimah. Banyak orang yang mengatakan, pengen kayak Rasulullah, poligami aja lah. Kalaupun mau dilakukan, betapa banyak dosa yang akan ditumpuk. Nanti istri pertamanya ngomong gini, aku satu-satunya kan bang, iya tenang aja lah dek. Aku satu-satunya kan bang, iya tenang aja lah dek. Aku satu-satunya kan bang, Nah akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suka melakukan kebohongan seumur hidup. Nah itu problemnya, iya kan? Ustazah, selama 8 tahun saya kerja panjang-panjang ya pertanyaannya ya. Kerja di luar negeri, tidak boleh puasa dan sholat. Bagaimana saya harus menggantinya? Kenapa nggak boleh puasa dan sholat? Saran saya pindah aja kerja. Nanti Mbak boleh ganti di waktu-waktu yang Mbak lapang. Ya, pindah aja kerja. Jangan sampai kerjaan kita melarang kita ibadah. Dunia ini seberapa lagi ya? Ustazah, apa boleh bersolawat kalau tidak berhijab? Boleh. Nggak ada masalah, sambil teman-teman masak solawat, sambil baring solawat, mau tidur kita solawat, nggak ada masalah. Oke, Ustazah, mohon jawabnya, kenapa di buku fikih wanita nggak boleh amalin surat-surat khusus? Siapa yang bilang begitu? Fikih wanita mana? Ustazah, sholat taubat harus berapa rakaat? Ya boleh, boleh 2 rakaat, boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kita bersuami lagi, kita belum ada surat cerai? Oke, halo Mbak Listia. Misalnya teman-teman menikah, lalu kemudian suaminya bilang, ku talak kau, terjadilah talak. Lalu kemudian itu udah talak. Nah, dalam 3 bulan teman-teman gak boleh nikah. Setelah 3 bulan, kalau nggak rujuk dengan suami pertama, teman-teman boleh nikah dengan orang lain. Nah, suratnya belum diurus, ya udah suruh urus aja suratnya belakangan. Secara hukum sah, ya urus aja surat cerainya belakangan, baru kemudian urus surat nikahnya juga belakangan. Itu nggak ada masalah. Tapi status nikahnya teman-teman tuh nikah siri. Tapi habiskan dulu masa idahnya ya, habiskan dulu masa idahnya ya guys. Misalnya gini, ku talak kau. Nah, terjadilah masa idah 3 bulan.
Setelah 3 bulan suaminya nggak minta rujuk. Lalu teman-teman rupanya dapat penggantinya. Boleh nikah dengan penggantinya itu, nggak ada masalah. Tapi suratnya belum, bagusnya urus surat dulu baru nikah. Tapi kalau nggak dulu, siri dulu nggak apa-apa. Tapi ingat siri itu berbahaya untuk wanita. Ya, Bu Guru, gimana cara bilang ke istri kalau poligami nambah gitu? Oh, aku bukan ahlinya untuk menyatakan kepada istri, aku mau nambah poligami ya. Itu mungkin boleh tanya ke Mbak Indra atau Mbak Eli. Yang penting bukan Mbak Tini ya. Ustazah, apa hukumnya nikah pura-pura? Kalau nikah pura-pura itu tidak sah ya teman-teman ya. Ustazah, sholat taubat Ustazah, sholat taubat bisa dilaksanakan di waktu kapan aja. Bisa pagi dan bisa siang, bisa malam. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya teman-teman ya. Sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Halo Mbak Oma. Iya. Ustazah, nazar tapi niatnya tanpa ada kata-kata nazar. Berarti tidak sah ya nazarnya. Ya, nazar itu tidak harus lafaz nazar sih. Cuman ada syarat. Ya Allah, aku buat video nazar loh hari ini. Ya Allah, ya Allah, jika walaupun nggak ada kalimat nazarnya nggak ada masalah. Ya Allah, jika anak saya lahir selamat, saya akan potong kambing 2 ekor. Itu udah nazar, Mbak, ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak membayar nazar ada kafarotnya. Misalnya nih, lupa dengan nazarnya, bisa diganti dengan cara apa? Bisa diganti dengan cara apa? Dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin atau puasa kafarot nazar 3 hari. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Lakukan 3 hari berturut-turut ya. Lakukan 3 hari berturut-turut. Kalau terputus, ulang lagi dari awal. Oke. Ustazah, kalau mau sholat taubat, apa harus mandi taubat dulu? Tidak, mandi taubat sunnah ya. Mandi taubat berapa kali, sholat taubat berapa kali 1 hari, terserah aja ya. Ustazah, iya, kalau niat nazar dalam hati is oke, tapi jangan. Kalau bisa ada saksi ya Mbak. Mbak Asfia 8.30 ya, karena tadi kita mulai live-nya lebih awal ya. Karena jam 9 kurang, 10 kurang aku harus sampai di masjid guys, makanya aku mulai lebih awal. Ustazah, lupa tadi malam aku kasih tahu sama teman-teman semuanya. Ustazah, udah setahun belum ada pembicaraan warisan. Kalau bicara takut ngomongin gak enak, dibicarakan warisan. Karena kalau gak dibicarakan maka ada kemubaziran. Ada harta yang terpakai, ada tanah yang gak diapa-apain, mubazir. Bilang aja, kata Ustazah Nela, guys, bahwa harus dibagi guys, harus dibicarakan. Karena kalau enggak nanti kata Ustazah mubazir, kan sayang. Ya bisa jadi nanti uangnya kalaupun keluarganya nggak mau disedekahkan atas nama dia, diinfakkan untuk dia, ya disedekahkan untuk orang tua yang meninggal, kan bisa jadi nggak cuma untuk kita. Mengajak keluarga membagi warisan nggak perlu nggak enak. Karena kenapa? Karena ya bisa jadi kita ingin meniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Daripada kita diam-diamkan aja, mending kita jual nih guys, ya kakak-kakak untuk bangun masjid atas nama orang tua kita, bisa jadi kan. Ustazah, iya memang belum diinfo ya tadi malam, belum aku info, aku lupa bahwa hari ini kita agak cepat mulainya. Lupa aku guys. Siap Mbak Indah. Ustazah sudah 5 tahun nikah siri, iya kan? Tapi suami kalau diminta nikah resmi katanya sama aja, yang penting nafkah, ya. Ada baiknya minta aja. Ada baiknya minta aja supaya kita lebih aman ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman tidak nikah siri dan teman-teman gak suka dengan suaminya atau suaminya maksiat, teman-teman gak bisa cerai loh. Suaminya gak mau ceraikan, kita gak bisa loh ngajukan cerai. Kita ini sebagai perempuan hanya bisa ngajukan cerai kalau kita ke pengadilan. Nah gimana kita ke pengadilan sementara surat nikahnya gak ada? Jadi saranku surat nikahnya diurus, atau ketika suaminya tidak mau ceraikan maka kita akan bersama selama-lamanya apapun kondisinya. Selagi dia nggak mau ceraikan. Kalau dia mau ceraikan mah mending ya kan. Nah kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Ustazah, kalau habis sholat
salam sama mantu. Mantu itu mahram ya, karena ikatan pernikahan anak kita. Ustazah, gimana cara mandi janabah kalau kita lagi demam? Nah, menurut mazhab Maliki boleh diganti dengan tayamum ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau plek coklat itu darah haid bukan ya? Kalau dia berada dalam masa haid, maka dia termasuk haid ya. Dan teman-teman boleh sholat ketika fleknya udah habis. Jadi kalau teman-teman haid kan endingnya ada flek tuh. Kalau ada flek teman-teman gak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai berganti cairannya. Cairan flek kuning, hitam atau merah itu menjadi cairan berwarna putih. Dipastikan sudah putih baru teman-teman boleh sholat ya. Ustazah, gimana cara-cara nikah siri? Apakah cukup suami bilang talak? Cukup. Tapi itu kalau suaminya bilang talak. Permasalahannya mbak, suaminya nggak bilang talak. Istrinya mau cerai, gimana ceritanya? Nggak bisa. Maka istri harus ke pengadilan. Lah bagaimana istri menggugat ke pengadilan sementara suratnya aja belum ada, gitu loh maksud aku. Ya, jadi kalau istri pengen cerai dalam kondisi nikah siri harus urus surat nikah dulu, baru dia pergi ke pengadilan ya. Lebih awal Ustazah, iya itulah tadi malam aku lupa ngasih tahu kalau hari ini aku live lebih awal karena jam 9 kurang aku harus sampai di masjid ya teman-teman ya. Oke, benar sekali Mbak Vivi, dipastikan putih ya. Lupa aku ngasih tahu tadi malam guys. Jadi kita udah mulai dari tadi ya, nggak apa-apa ya. Lupa betulan. Oke, Ustazah, bagaimana doa melembutkan anak yang keras kepala? Nah, teman-teman, melembutkan hati anak yang keras kepala. Teman-teman doalah. Doa seperti yang aku sampaikan. Apa doanya? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini melunakkan hati anak ya. Besi pun bisa lunak, apalagi anak. Oke, ingat ya, jangan putus asa bahwa manusia itu bisa saja berubah ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Sah nggak talak dalam keadaan marah? Sah mbak. Menurut Imam Syafi'i sah, bahkan bercanda pun sah katanya begitu ya. Jadi tidak ada orang talak lagi main-main liburan ke Bali. Orang talak itu selalu saat lagi marah ya teman-teman ya. Jadi laki-laki jangan pakai alasan kan lagi marah, nggak bisa ya. Kecuali yang nyampaikannya laki-laki ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, oke. Ustazah, bolehkah salaman dengan kakak ipar? Blablabla. Laki-laki boleh atau tidak ya? Nah, bersalaman dengan orang lain walaupun kakak ipar atau adik ipar kalau seandainya dia bukan mahram kita, itu adalah nih ataupun orang lain lah tetangga ya. Itu ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Tapi dalam dalil lain dijelaskan Rasulullah pernah menyentuh tangan wanita saat baiat. So terpecah ya. Maka kalau dalam kondisi teman-teman dalam kondisi dengan yang bukan mahram, lebih baik teman-teman tahan ya. Jangan cepet-cepet Ustazah. Oke, aku lambat-lambat ya. Ustazah, kalau GoFood ada nyasar, boleh nggak diambil? Bolehkah kita makan? Nggak boleh. Barang yang kita ketemukan nggak boleh menjadi milik kita. Ya, kalau mau adalah kasih ke orang lain. Nah, itu boleh. Jadi akad kita adalah akad ketemu barang, akad kita ke orang adalah akad sedekah. Oke? Iya. Oke ya. Ustazah, apa perbedaan Allah? Aku pelan-pelan. Aku rasanya udah pelan loh guys. Belum pelan ya. Oke, pelan-pelan ya. Ustazah, apa perbedaan Allahumma rzuqni dan Allahumma rzuqna? Sama. Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu kan kita dianjurkan untuk membaca doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, dari segala masalah. Nah, itu boleh dengan Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Sama aja kok ya. Ustazah, bagaimana kalau istri menikah lagi, tidak ada talak,
Sahkah pernikahannya? Tidak sah. Itu berarti dia punya suami dua. Tidak boleh ya teman-teman ya. Nah jadi kalau istri mau nikah dengan orang lain, dia harus cerai dulu dengan suaminya. Habiskan dulu masa iddahnya 3 bulan. Setelah 3 bulan lalu kemudian baru dia boleh nikah dengan orang lain. Saya ulang, cerai dulu dengan suaminya. Habis dulu masa iddah 3 bulan atau 3 kali haid, baru dia boleh nikah dengan orang lain. Cerai pun dia dengan suaminya, tapi dia nikah dalam 3 bulan, haram, ya, nggak boleh. Siap Mbak Sundus, ya itu nggak boleh, ya zina dia. Maka habiskan dulu masa iddahnya, baru dia boleh nikah dengan orang lain. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau lagi oke. Kalau lagi sholat keluar kentut, ya, sekeluarnya sesuatu dari kubur dubur dan antara keduanya, kalau terasa dia, yakin dia keluar, ulang lagi sholatnya, ya, cebok lagi. Kalau yakin, tapi kalau cuman rasa-rasa was-was itu tidak, ya. Bahkan kentut pun kalau yakin ulang kentutnya, kalau nggak yakin nggak bisa. Ya, maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'urutu mata, ya saya merasa kentut gitu ya, saya merasa-rasa kentut. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut pun kalau kita yakin itu kentut, maka dia kentut. Kalau nggak yakin itu cuma perasaan was-was, abaikan aja ya. Ustazah, bolehkah membiayai anak yatim tanpa sepengetahuan suami? Kalau itu uang kita, tentu boleh. Ustazah, bolehkah menggaruk kepala saat sedang sholat? Boleh 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh ya. Oke. Ustazah, bagaimana jika istri nikah lagi karena ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun tanpa kabar? Tetap tidak boleh. Jadi gini, seandainya ada suami yang pergi bertahun-tahun tanpa kabar, tapi tidak meninggalkan kalimat talak, tidak meninggalkan kalimat talak, lalu kemudian istrinya langsung nikah dengan orang lain, nggak boleh. Yang boleh adalah ketika suaminya meninggalkan istri bertahun-tahun, istri mau nikah lagi dengan orang lain, caranya adalah istri urus dulu surat cerai ke pengadilan. Karena tidak jatuh talak, melainkan suami yang ngomong cerai atau istri yang menggugat. Jadi istri gugat dulu ke pengadilan, lalu kemudian turun surat cerai, habis masa iddahnya, kan udah habis 1 tahun, maka habis masa iddahnya dulu. Coba aku pelan-pelan ya guys, aku pelan-pelan. Ini agak susah soalnya ya, aku ulang ya. Suami udah pergi nih 1 tahun. Suami tidak meninggalkan kalimat talak. Lalu istrinya pengen nikah dengan orang. Nggak bisa, karena kan belum cerai. Oke. Nah bisa kalau istrinya pengen nikah dengan orang lain, bisa. Caranya gimana? Caranya istrinya pergi dulu ke pengadilan. Oke. Lalu kemudian istrinya mengurus surat cerai. Halo Pak Hakim, istri suami saya pergi udah 1 tahun, saya nggak mau lagi sama dia, gitu ya. Maka saya pengen cerai. Nah, nanti lakukan tuh sidang, saksi, seterusnya. Turun surat cerai, ya, surat gugat. Setelah itu harus nunggu masa dulu, ya, harus nunggu masa dia kemudian untuk nikah lagi dengan orang lain, ya. Tapi kan nggak dinafkahi Ustazah. Coba baca surat nikahnya. Ya, ketika seorang suami baca surat nikah, ya baca surat nikah. Ini nggak baca surat nikah semua ya. Ketika seorang suami tidak menafkahi istri 3 sampai 6 bulan berturut-turut, ketika istri tidak ridho, maka istri boleh pergi ke pengadilan dan mengajukan gugatan. Tetap istri harus pergi ke pengadilan. Nggak serta-merta ketika suami tidak menafkahi jatuh talak langsung, nggak kayak gitu. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Oke. Kalau istri tidak ridho dan istri harus beraksi untuk menggugat, ya, karena kalau istri tidak beraksi tidak jatuh talak. Paham? Udah paham teman-teman? Siap Mbak Alia ya. Oke, sudah paham ya? Nah, nanti dibaca buku nikahnya Besti. Oke, kita cepat tadi mulai ya guys, sampai paham. Oke. Ustazah, iya. Oke, istri minta cerai, suaminya oke, sah. Sah itu. Ceraikan aku bang. Oke, dah sah sebagai cerai. Tinggal urus surat aja lagi. Ustazah, apa Mbak Bibah? Bagaimana cara menyolatkan ayat
ayah yang sudah sakit, oke, cuma bisa berbaring dan buka mata. Caranya adalah akalnya sempurna nggak, Mbak? Kalau akalnya masih sempurna, dia wajib sholat, Mbak. Mbak boleh tayamumkan dia, ya, dan bisikkan ke telinganya, ya, sholat ya. Sholat dengan gerakan mata aja. Misalnya gini. Nah, ini takbir. Kemudian ruku, gerakan. Bacanya dalam hati. Gerakan mata itu bisa. Tapi kalau ayahnya sudah pikun, ya, ayahnya sudah tidak bisa mengingat, itu tidak wajib sholat lagi. Ya kan, wajib sholat kalau dia siap, Mbak Elis, ya. Kalau dia dalam kondisi belum pikun, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke ya. Ustazah, bolehkah Ustazah, oke, siap ya Mbak Rohayati. Ustazah, apa hukumnya suami mentalak tiga secara langsung tanpa talak-talak berikutnya sebelumnya? Nah, ini dua pendapat, ya, dua pendapat. Ada yang mengatakan langsung talak tiga, tapi jumhur tidak mengatakan begitu. Jumhur sebagian besar ulama talak tiga tetap dianggap talak satu, kecuali dilakukan berulang-ulang, ya. Misalnya nih guys, coba teman-teman ya, ku talak kau, jatuh talak satu, masa idahnya 3 bulan, belum baikan, belum baikan, belum baikan, bulan kedua, ku talak kau, jatuh talak dua, bulan ketiga, ku talak kau lagi, belum lagi rujuk, udah talak lagi, dalam masa idah, itu baru jatuh talak tiga, ya. Siap Mbak Yusma. Mbak Ustazah, saya ingin menikah lagi. Apa harus izin dulu ke makam almarhum suami? Enggak usah. Boleh kok nikah lagi dalam agama Islam. Setelah suaminya meninggal, habiskan dulu masa idahnya 4 bulan, 10 hari. Nanti minta izin pula, diganggunya pula kita malam. Jadi teman-teman bilang sama suaminya, Bang, setelah aku meninggal nanti, engkau boleh langsung menikah, Bang. Boleh engkau langsung menikah, Bang. Ya, nikah aja Bang. Insya Allah saat pestamu aku datang karena aku ridhoi pesta itu. Gitu ya. Ustazah, batalkah saya bersalaman dengan suami ketika batalkah saya bersalaman dengan suami ketika kita habis wudhu? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Mbak Erna. Yang pertama, Imam Syafi'i bilang batal ya. Kemudian yang kedua, Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Dan yang ketiga, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau yang mana. Ustazah bersyukur banget bisa ikuti channel jadi lebih paham. Thank you ya teman-teman, semoga bermanfaat ya kehadiran aku dan semoga betah di akun ini ya. Ustazah, bolehkah menafkahi anak kadu tanpa sepengetahuan bapak sambung? Ya kalau kita perempuan kita boleh menafkahi siapapun teman-teman, tidak boleh diketahui, tidak perlu dilarang suami ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami beli tanah atas nama bapaknya, oke, masihkah saya bisa menuntut harta gono gini? Dia berarti hibahkan itu ke bapaknya, udah nggak bisa lagi Mbak, karena dia udah menghibahkan itu atas nama bapaknya ya. Iya, berapa tahun kalau kita boleh menikah kalau suami udah meninggal? Bukan berapa tahun, 4 bulan 10 hari. Ya, oke, 4 bulan 10 hari ya teman-teman. Syarat saksi terserah, nggak ada masalah. Laki-laki 2, perempuan 4 ya Mbak, syarat saksi nikah. Sama-sama Mbak Biara ya. Oke, Ustazah, Mbak Arya, ya ditulis aja Mbak Arya, maaf ya yang nggak kebaca ya. Ustazah, saat sholat berjamaah kentut, bagaimana adab yang baik untuk keluar dari saf? Jadi gini guys, kita itu dilarang untuk lewat di depan orang sholat, harus ada sutroh. Jadi misalnya kita nih dalam kondisi lagi kentut gitu ya, cara kita adalah keluar arah ke belakang sedikit, lalu lewatlah di ujung sejadah, ya. Makanya harusnya antara sejadah depan di masjid-masjid ya dengan sejadah belakang ya, dengan sejadah belakang harusnya ini ada jarak nih. Ya, sehingga kalau yang ini kentut dia bisa lewat nih. Masalahnya sejadah nempel-nempel ke kaki manusia yang di depan. Nah, itu repot.
Maka teman-teman, kalau teman-teman bagian dari masyarakat, coba disuruh kasih jarak 2 jengkal. Ini dia nempel nih guys. Kalau kita kentut, kita mau keluar, terinjak di sejadah orang, sutroh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kan gimana lagi, udah nggak ada lagi caranya. Maka jarakkan nih, depan dengan belakang, nanti dia supaya orang bisa lewat. Karena soft depan, soft belakang tidak harus rapat. Yang harus rapat itu soft kiri dengan kanan ya. Bagaimana cara mewakafkan Al-Quran untuk orang meninggal? Ya Allah, saya wakafkan Quran. Dengan wakaf Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah siksa kubur orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ya, lapangkanlah kuburannya. Nah, itu. Gitu ya. Taruh aja ke masjid. Usahakan hari Jumat ya. Parfum sejadah boleh ya teman-teman ya. Nanti kita lebih awal buka parfum dan lainnya karena tadi aku mulainya agak awal ya teman-teman ya. Ustazah tolong jelaskan sholat tahajud 12 rakaat apa sholat tahajud boleh 2 aja nggak ada masalah ya. Ustazah, aku sholat tapi pikiranku kemana-mana. Aku rasa yang pikiran kemana-mana bukan mbak. Dari wajah-wajah mereka ini kelihatan. Lagi sholat pikirannya kemana-mana. Kelihatan ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting rukunnya teman-teman kerjakan. Teman-teman baca Al-Quran. Ya, teman-teman baca Al-Fatihah. Ya, kemudian teman-teman ruku, sujud. Yang penting dikerjakan. Sah dia. Sesuatu itu terpenuhi rukunnya. Sah dia guys. Persoalan khusyuk dan nggak khusyuknya nanti dulu ya teman-teman ya. Yang penting sholat dulu. Iya Mbak Alia, nggak ada notif. Aku mulainya tadi lebih cepat teman-teman ya supaya lebih cepat kita biar selesai. Ustazah siap Mbak Mbak Arfa ya. Oke Ustazah, suami cerai. Tidak ada bukti-bukti pertengkaran karena suami merantau. Bagaimana Zah? Nggak usah pakai bukti-bukti. Ketika suaminya minta cerai, jatuh cerai. Ya, ketika suaminya ngomong talak itu jatuh talak ya teman-teman ya. Nah, sementara kita misalnya nih sebagai anak kayak gitu ya, kita sebagai anak kayak gitu ya, kita sebagai istri pengen cerai, nggak ada bukti, ceritakan kedua orang, cerita istri kepada 2 orang tetap dianggap sebagai bagian dari saksi ya cerita kita ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, saya apa mendoakan orang tua cukup dengan Robbil Firli wali walidaya, cukup kok. Ustazah, iya, apakah kisah masih mendapatkan pahala kalau kita masih dongkol hutang nggak dibayar? Dapat pahala asal kita tidak gosipkan, ya. Jadi begini, ketika ada orang yang berhutang sama saya, kayak gitu ya, lalu kemudian saya itu memberikan hutang, maka saya dapat pahala dong. Nah, ketika dia tidak membayar, maka yang harus saya lakukan adalah pertama saya minta, kedua kalau diminta dia nggak mau, maka boleh ada 2 pilihan, diikhlaskan atau tidak. Diikhlaskan dapat pahala sunnah, diikhlaskan dapat pahala mengikhlaskan hutang. Kalau tidak diikhlaskan, maka nanti tetap akan dapat pahala di yaumil akhir. Yang nggak dapat pahala itu kalau kita ceritakan, ya tengoklah tuh dia nggak bayar hutang, tengok tuh dia jahat banget, lihat tuh dia punya hutang nggak dibayar, update plus status hutang bayar woi, tag orangnya, tap, dah hilang pahalanya. Hilang pahalanya gimana? Hilang pahalanya adalah malah kita makin berdosa, iya kan? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, boleh nggak membuat viti mengenai hukum suami yang menalak 3 istri secara langsung tanpa talak sebelumnya? Maksudnya gimana Mbak Dora? Oh aku buat viti boleh, boleh. Ustazah, zakat usaha dikeluarkan sebulan sekali apa setahun sekali? Usahakan sebulan sekali ya. Kalau setahun sekali khawatirnya lupa, umur nggak panjang dan kita harus dibiasakan memberi. Coba teman-teman setiap bulan kan teman-teman selalu ada omset ya. Selalu ada omset. Coba omset penghasilannya misalnya 20 juta. Kemudian berapa keluarkan modal? Modalnya 10 juta. Untungnya cuma 10 juta. Nah 10 juta ini keluarkan zakat kalau bisa sih tiap bulan ya teman-teman ya. Karena kalau tidak tiap bulan takutnya nanti terlalu susah mengeluarkannya kalau sekali setahun. Dan kita perlu untuk melakukan mengingat ya. Mengingat untuk memberikan orang lain itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih kita susah untuk memberi guys. Kalau kesel sama orang cuman dalam hati nggak dosa.
Ya, kalau kesel cuman dalam hati nggak dosa. Kalau gosip dalam hati juga nggak dosa. Ya, silahkan gosip dalam hati mulai sekarang ya. Jadi kalau sebel dalam hati aja. Nah, teman-teman, keburukan yang masih dalam hati tidak jadi dosa. Kebaikan yang masih dalam hati tetap dapat pahala. Aku ulang ya, keburukan yang masih dalam hati tidak berdosa. Tapi kebaikan yang masih diniatkan tidak jadi dilakukan dapat pahala. Selamat berghibah di dalam hati. Kenapa kau diam? Lagi gibah. Kenapa gitu? Dalam hati. Kok gitu? Aku kan netizennya Ustazah. Hubungannya apa? Netizen Ustazah gosipnya dalam hati. Agak lain pulanya ya. Gitu ya. Ustazah, iya Mbak Azka, dalam hati aja. Keburukan yang masih dalam hati tidak berdosa. Betul sekali. Iya, ngedumel dalam hati. Cuma rusak aja hati kita ya kan? Gitu guys. Oke. Kalau Azza, gimana menghilangkan jengkel orang yang selalu ngegas kalau bicara? Ya, bisa jadi itu gayanya dia. Nah, kalau aku sih caranya seperti ini. Kalau ada orang yang ngegas kalau bicara, aku memahami mungkin itu karakternya, teman-teman ya. Mungkin itu karakternya ya, teman-teman ya. Karakternya memang seperti itu, ya kan, kita lebih mudah memahami orang. Karakter kita ini kan beda, ya. Ada suku juga beda, orang Minang, orang Medan, orang Jawa berbeda ya. Kalau orang Medan, orang Sumatera itu ngegas itu sampai gigi 4 langsung guys, ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Itu kita lebih mudah memahami diri kita dibanding kita memahami orang lain. Oke. Ustazah, gimana cara mengganti puasa selama 1 bulan? Dikarenakan sakit, ganti aja pelan-pelan Mbak, ganti pelan-pelan menjelang Ramadan tahun depan. Nah, kalau Mbak nggak sanggup ganti, kalau Mbak nggak sanggup ganti, Mbak boleh membayar fidyah. Misalnya nih setiap bayar puasa Mbak sakit. Setiap bayar puasa Mbak sakit, Mbak boleh bayar fidyah aja. Fidyah itu Mbak memberi makan 1 orang fakir miskin Mbak selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Saya ulang ya Mbak, memberi makan satu orang fakir miskin, memberi makan 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, kali banyak hari puasa yang kita tinggalkan ya, diuangkan aja boleh. Ustazah, gimana bayar hutang pemberian orang tua waktu kita beli tanah selalu ditambahin? Kalau hutang, ganti aja hutangnya dengan sedekah. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ganti uang hutangnya dengan sedekah. Ya Allah, saya hutang 1 juta kepada orang tuaku, saya ganti dengan sedekah. Semoga dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang teman-teman kita doakan ya. Ustazah, bolehkah sholat syuruk dilakukan di musola? Boleh banget ya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid atau musola, lalu dia diam di masjid atau di musola, ya kan? Dia diam di masjid atau di musola sampai datang waktu syuruk, lalu dia syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Halo Mbak Ida, apakah suami yang nggak sholat wajib ditaati? Tetap wajib taat ketika perintahnya itu tidak melanggar syariat. Urusan sholat nggak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia tidak mengajak kita untuk berbuat maksiat, kan gitu guys. Ya, sholat gak sholatnya dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting dia tidak mengajak kita untuk berbuat maksiat. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustazah, suami saya gak sholat, boleh gak saya ceraikan dia? Saran saya jangan. Karena kenapa? Karena kalau dia nggak sholat, dia cuma merugikan diri dia. Yang penting dia tanggung jawab. Tapi kalau dia udah melarang kita sholat, dia udah suruh kita buka aurat, dia udah suruh kita umbar aurat, dia larang kita ibadah, dia larang kita bayar zakat, dia hina kita, berarti kan kita yang kena. Nah, kalau aktivitas dia menghantarkan kita kepada dosa, baru boleh teman-teman pisah. Kalau sekedar dia nggak sholat, dia nggak puasa, kita tidak akan berdosa. Yang penting kita mengingatkan, ya. Tetapi kalau kita mendatangkan dosa bagi kita, baru teman-teman berpisah. Itu sih. Jadi nggak sekedar-kedar pisah, guys. Iya kan? Nggak sekedar-kedar sedikit pisah, nggak kayak gitu. Ya, karena sabar dalam dakwah itu jauh lebih baik. Iya kan? Nah, jadi intinya pernikahan itu adalah ibadah. Jika pernikahan itu masih mendatangkan ibadah buat kita,
maka pertahankan. Tapi kalau sudah tidak lagi mendatangkan ibadah, kita berdosa pula gara-gara itu ya kan, yang terjadi adalah hina menghina, boleh teman-teman check out ya. Ustazah, iya. Apa doanya supaya anak manut sama orang tua? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Oke. Oke. Bolehkah kita sedekah buat anak yang sudah meninggal, dimasukkan ke kotak masjid? Boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini ya, lapanglah kuburan anak saya ya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya ya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, iya gitu ya. Siap Mbak Salma ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, gimana kalau orang tua memberikan hampir seluruh hartanya untuk anak perempuannya? Hibah atau memberikan harta untuk anak itu hanya boleh sepertiga harta. Ya, misalnya nih aku punya anak 4. Ya, aku lebih suka dengan anak perempuan. Aku kasihkan semua harta ke dia. Mana boleh? Ngasih harta ke anak atau hibah atau wasiat itu cuman boleh sepertiga harta, sisanya tetap diwariskan ya. Bilang tuh sama orang tuanya, nggak boleh, karena tetap ada hak ahli waris di dalam tempat yang lainnya ya, tetap ada hak ahli waris di dalam yang lainnya ya. Ustazah, kalau sedang baca Quran ada gambar sejadah, ya kita harus sujud ya. Namanya sujud tilawah ya. Nah, sujud tilawah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Sajadah wajhiya lilladzi, ada yang hafal nggak? Itu namanya sujud tilawah atau surat sejadah ya. Nanti aku buat lagi videonya ya. Ustazah, iya. Sedekah subuh siang hari boleh nggak? Jadi sedekah subuh itu teman-teman kumpulkan di waktu subuh ya. Misalnya dimasukkan ke celengan nih 2000 ya. Lalu kemudian teman-teman ngasihnya di siang hari, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Itu nggak ada masalah ya. Oke. Nanti kalau bisa sih di hari Jumat ya teman-teman ya, ngasihnya di hari Jumat. Ustazah, gimana cara sujud syukur? Misalnya kita mendapatkan kebaikan gitu ya, mendapatkan berita baik lah ya kan. Anakmu lulus loh, kayak gitu kan. Anakmu lulus loh. Oh iya ya, kita langsung sujud aja ya. Kita langsung sujud. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini dia sujud syukur ya. Sujud syukur ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gitu guys, kalau sujud syukur kayak gitu caranya ya. Oke, jual beli apa harus ada akad? Tidak harus selalu ada akad jual beli. Yang penting terpenuhi akad itu kan suka sama suka, Mbak. Ya. Ustazah, misalnya nih teman-teman jual beli COD. Ya, ketika sampai teman-teman lihat barangnya, bayar. Kalau nggak suka barangnya bisa kembalikan, batal. Itu udah akad. Iya kan? Yang penting jelas penjualnya, jelas pembelinya ya. Oke ya. Oke, Ustazah, subuh sampai jam berapa ya? Jam 5 udah terang. Sholat subuh itu adalah sampai matahari di atas kepala ya. Matahari itu ada muncul cahaya merah. Jam 5 masih ada sholat subuh di Jakarta, teman-teman ya. Ustazah, pasang bulu mata dibawa sholat boleh nggak? Pasang bulu mata bukan sholatnya yang jadi problem, tapi wudhunya ya teman-teman ya. Wudhunya yang jadi problem ya. Nah, makanya wudhu itu kan harus kena dengan bulu mata. Kalau teman-teman pakai bulu mata palsu, buka dulu biar wudhunya masuk ke dalam bulu matanya ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan untuk sedekah Jumat berkah boleh. Kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian teman-teman untuk Jumat berkah itu boleh ya teman-teman ya.
gitu ya. Oke, madu jantung akasia. Kita lebih awal spill madunya. Tadi kita mulainya jam 7 lewat berapa gitu ya guys. Karena jam 9, 10 kurang aku harus sampai ke masjid ya teman-teman ya. Sekitar 4 menit lagi kita munculkan ya. Madunya ditunggu sebentar untuk madunya ya. Ustazah, apakah menafkahi anak termasuk, jangankan kita, suami menafkahi istri juga sedekah, ya kan? Istri memberikan nafkah anak juga bagian dari sedekah, ya. Ustazah, iya. Ustazah, terkadang lupa sedekah subuh, ingatnya